Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Hadirin ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengawali aktivitas pada hari ini, hari Ahad, dengan aktivitas yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tolabul ilmi. Kalau dengan bahasa di sini adalah kita mengawali jihad, kajian poe Ahad. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, saya bisa hadir di tengah-tengah ikhwata iman, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana mungkin pada Ahad kemarin pematerinya, ilmunya cukup dibanggakan. Tapi pada Ahad kali ini mohon maaf, mungkin ustadznya juga yang biasa-biasa saja. Ada istilah kalau di Tasik mah ustadz konang, aya ustadz kanang. Ustadz kukut jeung ustadz. Tapi insya Allah hadirat ikhwata iman, hadirin ikhwata iman, tidak mengurangi niat kita untuk tolabul ilmi. Mudah-mudahan nawaitu kita niatnya tolabul ilmi, siapapun penyampainya, kita niatkan untuk tolabul ilmi, ziyadatul ilmi. Karena tolabul ilmi, ibadah itu adalah
tujuannya untuk tazkiyatun nufus, untuk membersihkan jiwa. Ibadah itu tujuannya untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadah itu adalah untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah ibadah, khususnya thalabul ilmi, ada perasaan dalam diri kita, ada sikap dalam diri kita. Ana khairum minhu. Ana khairum minhu, ucapan siapa dalam Al-Quran? Perkataan siapa dalam Al-Quran? Ana khairum minhu. Makanya hadirin ihwata iman, mau mengikuti siapa? Mau mengikuti iblis, ucapan iblis, atau mau mengikuti ucapan Nabi Adam alaihi salam? Pasti ketika kita semua orang yang berakal, orang yang bersih jiwanya, akan mengikuti ucapan perkataan Nabi Adam alaihi salam. Semakin kita ma'rifatullah, semakin kita mengenal Allah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin tinggi ilmu kita, kita harus menyadari bahwa kita telah dolim terhadap diri kita. Jangan sampai ada perasaan setelah tambah ilmu, kita ada perasaan ana khairum minhu. Padahal ana khairum minhu itu adalah ucapan iblis. Saya lebih baik daripada dia. Ini hadirin ikhwata iman yang harus kita hilangkan setelah kita ibadah. Ibadah thalabul ilmi, ibadah apapun, hilangkan kalimat-kalimat ana khairum minhu. Kalau masih ada ana khairum minhu, berarti kita masih kotor jiwa kita. Karena tujuan dari ibadah adalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Hilangkan hadirin ikhwata iman kalimat atau sikap ana khairum minhu. Hadirin ikhwata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah ketika kita melaksanakan kewajiban, prinsip dalam ibadah. Ketika kita melaksanakan kewajiban, ketika kita melaksanakan perintah Allah, jangan sekali-kali dijadikan beban. Tapi ketika ada perintah, ketika kita melaksanakan perintah, ketika kita melaksanakan kewajiban, jadikan kebutuhan. Ini prinsip dalam ibadah. Ketika ada perintah Allah, jangan dijadikan beban, tapi harus dijadikan kebutuhan. Sebab kita butuh dengan Allah, butuh dengan magfirah Allah, butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ibadah, melaksanakan kewajiban, melaksanakan amal soleh, bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan siapapun, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Dalam Quran surah Fussilat ayat 46. Man amila solihan falinapsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Man amila solihan falinapsih. Dan barang siapa yang beramal soleh, falinapsih, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha, dan ketika berbuat jahat, dosanya pun untuk dirinya sendiri. Wama rabbuka bidzalamil lil abid. Dan Rabbmu sekali-kali tidak mendolimi hamba-hambanya. Allah itu tidak pernah dolim kepada hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid.
Allah itu tidak pernah dolim terhadap hamba-hambanya. Yang suka dolim itu siapa? Hadirin ikhwata iman. Jadi ibadah itu, kewajiban itu untuk siapa? Beramal soleh itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk perbaiki diri kita sendiri, perbaiki. Makanya kita harus ibda binafsi. Mulai dari kita, diri kita sendiri. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang mendasar, hal-hal yang prinsip gitu ya. Masuk kepada hal-hal yang prinsip. Jadi prinsip dalam ibadah, tujuan dari ibadah adalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, bersihkan diri kita dari ucapan, perkataan siapa? Iblis, ana khairum minhu. Yang harus ditumbuhkan, dikembangkan, terus kita ucapkan setiap kita tambah ilmu, setiap kita tambah jabatan, tambah harta, dolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tapi hadirin ikhwata iman, kadang-kadang pada prakteknya, kenyataannya, kadang-kadang kita suka tidak terasa gitu. Masih ada ucapan itu, ana khairum, tambah jabatan, tambah harta, ana. Padahal kita harus menyadari, kita semakin dolim terhadap diri kita. Makanya ada ucapan ketika doanya Nabi Yunus alaihi salam. Wanada fid dulumat. Dan Nabi Yunus itu berdoa ketika dalam kegelapan. Ya jelas gelap dalam perut ikan, dalam lautan, dalamnya lautan. Ada yang menerangkan 3 hari, ada yang menerangkan 40 hari, yang jelas fid dulumat. Wanada fid dulumat. Nabi Yunus berdoa. Ketika kesana mentok, kesini mentok. Dan inilah yang harus kita juga dawamkan atau wiridkan. Ketika kita ada dalam masalah. Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Tapi salahkan diri kita sendiri. Tauhidkan Allah, bertasbih kepada Allah. Dan salahkan diri kita sendiri ketika ada masalah. Ini contoh Nabi Yunus, doa Nabi Yunus ternyata tidak menyalahkan kaumnya, tidak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan dirinya sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bertauhid kepada Allah, tauhidkan Allah. Karena ini tauhid yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. La ilaha illa anta. Bertasbih kepada Allah subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dolim. Ketika kita mengakui kedoliman kita, tidak akan menurunkan derajat kita di hadapan Allah. Tapi kita semakin akan ditinggikan derajat kita di hadapan Allah ketika kita mengakui kedoliman kita. Inilah hadirin yang dirahmati Allah, ini hal-hal yang prinsip. Kemudian hal-hal yang prinsip dalam beribadah. Hal-hal yang prinsip dalam beribadah itu adalah an-niat, luruskan niat. Ini prinsip dalam beribadah. Prinsip dalam beribadah kita harus senantiasa an-niat lillah. Karena kita senantiasa berikrar. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini prinsip hadirin ikhwata iman dalam ibadah kita, nawaitu, niat ini yang harus kita luruskan. Ibadah, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Ini yang pertama, sholat. Disebutkan inna sholati. Karena sholat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bereskan dulu sholat. Kalau kita ingin diperbaiki kehidupan kita, perbaiki sholat. Kalau ingin rezeki tepat waktu, sholat kudu tepat waktu. Kalau kita mah ingin rezeki tepat waktu, hari sholat, lain waktu. Sholat, perbaiki sholat, karena sholat akan berpengaruh dalam kehidupan. Inna sholati. Baru hadirin yang dirahmati Allah, wa nusuki, sekarang ini, wa nusuki, ibadah nusuk, ibadah sembelihan. Nanti akan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah nusuk. Ibadah kurban. Ibadah nusuk itu ada akikah, ada udhiyah, ada hadyu, itu istilah ya. Ibadah nusuk. Ada akikah, akikah itu berkaitan dengan kelahiran anak. Yaumas sabi'i, di hari ketujuhnya. Hadyu, hadyu itu sembelihan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Kalau udhiyah, istilahnya udhiyah, orang yang melaksanakan sembelihan yang tidak melaksanakan yang ibadah haji. Kita, ya, nanti insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Karena tadi setiap ada perintah, prinsip dalam ibadah, setiap ada kewajiban, jangan dijadikan beban, tapi harus dijadikan kebutuhan. Makanya ketika ada perintah untuk kurban, fasolli lirabbika wanhar, ini jadikan kebutuhan, bukan dijadikan beban. Ini prinsip hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah punya prinsip, setiap kewajiban dijadikan kebutuhan, pasti kita akan, bahasanya maksakeun. Allahumma paksakeun. Allahumma paksakeun, akan dipaksakan. Tapi yang jelas dipaksakan juga, tapi nawaitunya lillahi ta'ala. Kalau tidak dipaksakan, hadirin ikhwata iman, kita datang ke sini juga dalam rangka apa itu? Ibadah, dipaksakan gitu kan. Dipaksakan nawaitu kita niatnya. Kalau tidak dipaksa, tidak mungkin kita datang. Yang jelas luruskan niat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam kita setiap kita mengucapkan, setiap hari kita mengucapkan, setiap kali kita mengucapkan, yang pertama kali kita ucapkan dalam sholat adalah surah Al-Fatihah. Ini berkaitan dengan niat. Ada kalimat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini niat kepada Allah saja, lillah. Bukan kepada siapa? Siapa-siapa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini niat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini niat, luruskan niat insya Allah. Nusuk, nanti ibadah nusuk, luruskan niat. Meskipun tidak, insya Allah kalau kita sudah paham,
Kalau di sebagian kan harus disebutkan, kan. Harus diabsen dulu kan ya. Yang ketika kurban muntah diabsen teh rada naon. Kirang abdol. Kudu disaksian gitu. Muntah disaksian teh kurang abdol. Muntah disebutkan, nah abdi teh disebutkan, kan gitu. Berarti ya ada masih kena ada apa. Padahal kita senantiasa kita berharap ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah, kita hanya taqabbal minna. Hanya mengharap taqabbal minna. Ya Allah, terima ibadah kami, taqabbal minna atau taqabbal minni. Kita hanya itu, taqabbal minna, taqabbal minni. Ini masalah taqabbal masih ada. Kalau doa ada kadaluarsa. Yang ada kadaluarsa apa? Doa tidak ada kadaluarsa. Kita senantiasa kita mendoakan, saling mendoakan. Makanya Nabi Ibrahim ketika sudah membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, ketika sudah melaksanakan ya lebih dari 1 orang, 2 orang itu, ketika ini berharap terhadap Allah, taqabbal minna. Ketika kita sudah berdoa kepada Allah, taqabbal doa. Kita sudah sering atau sudah dilaksanakan, diamalkan ketika kita berdoa panjang lebar, diakhiri dengan taqabbal doa. Ya Allah, terima doa-doaku. Taqabbal doa. Atau ketika Bapak terus Jumatan, terus Ibu teh taqabbal, ya Allah, semoga Jumatan Bapak diterima oleh Allah. Kalau secara bahasa, secara doa, boleh-boleh saja kita mendoakan semoga diterima ibadah Bapak. Setiap hari juga silakan, semoga diterima ibadah kami. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena doa tidak ada dan kita harus saling mendoakan. Ini hadirin ihwata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip dalam ibadah, niat luruskan jarum hati. Ustaz siapa? Allahu yarham Abdurrahman. Luruskan jarum hati. Sekarang itu niatnya sudah bagaimana? Sekarang nawaitunya sekarang sudah tercampur, hadirin ihwata. Prinsip dalam ibadah yang kedua adalah al-ikhlas. Ikhlas itu semakin rahasia, semakin ikhlas. Sekarang itu tidak bisa ikhlas. Karena segala sesuatu ingin apa? Ingin diketahui. Dalam kitabnya At-Tazkiyah, orang-orang yang tazkiyah itu orang-orang yang cerdas. Ya, Imam Az-Zawji. Abu Darda, sahabat Abu Darda radhiyallahu an mengatakan bahwa hal unabbiukum bi alamatil akil. Apakah engkau ingin ditunjukkan kepada orang-orang yang punya akal? Min alamatil akil. Abu Darda mengatakan min alamatil akil. Orang yang berakal. Apakah kita termasuk orang yang berakal? Karena ini yang membedakan kita dengan hewan itu adalah akal. Kita terhormat, manusia jadi terhormat, jadi tinggi derajatnya adalah punya akal. Apakah kita sudah punya akal? Tanda-tanda orang yang berakal adalah senantiasa merendahkan hatinya. Tawadu. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Kata Abu Darda, orang yang berakal itu adalah tawaddu. Ya tawaddu liman fauqahu, liman fauqahu. Tawaddu, rendah hati. Rendah hati ketika dapat ilmu, ketika dapat
penghargaan, jabatan, dan sebagainya. Rendah hati, semakin rendah hati itu orang yang berakal. Makanya tadi dikaitkan dengan Robbana dolamna anfusana. Kalau semakin kita naik derajat kita, semakin kita sombong, berarti tanda tidak berakal. Orang yang berakal itu adalah tawadhu, rendah hati. Kemudian orang yang berakal tidak meremehkan orang yang di bawahnya. Ini kata Abu Darda, tidak meremehkan orang yang di bawahnya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita tadi ana khairum minhu. Kalau ana khairum minhu berarti tidak berakal. Sekarang banyak orang yang tidak berakal, makanya sekarang ada gerakan apa itu, siapa? Rocky Gerung gitu. Akal, gerakan akal sehat. Orang yang merdeka, gerakan akal sehat. Karena akal sekarang tidak sehat lagi. Selalu merendahkan, selalu membuli, selalu apa sekarang itu kan. Zaman sekarang. Merendahkan, selalu merendahkan. Apa yang di bawahnya. Kemudian Abu Darda, orang yang berakal itu selalu memegang keutamaan dalam setiap pembicaraan. Walaupun bercanda, keutamaan. Dipegang hanya akhlak. Akhlak dalam berbicara. Kemudian Abu Darda mengatakan orang yang berakal menyembunyikan ketakwaannya. Menyembunyikan amal solehnya. Ini tanda orang yang berakal ini nih. Tadi semakin rahasia, semakin ikhlas. Ciri orang yang berakal menyembunyikan ketakwaannya, menyembunyikan kesolehannya, amal solehnya. Tapi sekarang, apakah bisa menyembunyikan amal soleh kita? Masya Allah, sekarang itu zaman hadirin. Makanya ketika kita sudah menghadapi seperti ini, yang harus kita prinsip dalam beribadah, kita beramal soleh. Harus badiru mubadaroh. Makanya dalam hadis, badiru bil a'mali soleh. Fasatakunu fitanun qat illailil mudlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'arodim minad dunya. Prinsip sekarang hadirin ikhwata iman, badiru bil a'mali sholih, bersegera untuk beramal soleh. Fasatakunu fitanun, akan datang fitnah-fitnah sekarang. Kakot illailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Gelap, tidak kelihatan, teka ciri curug-curug, acan, subhat, terini dengan subhat hadirin ikhwata. Apakah sudah terjadi sekarang fitanun? Fitnah-fitnah. Makanya hikmah dari tolabul ilmi ini. Makanya hikmah itu di atas ilmu sebetulnya. Hikmah itu di atas ilmu. Makanya setelah kita berilmu harus punya hikmah. Makanya hikmah dari tolabul ilmi. Hikmah dari beribadah. Maka segala sesuatu itu diambil hikmahnya. Seperti ketika sekarang viral kan beberapa hari ini dari sebelumnya ketika meninggalnya siapa putranya gubernur Allahu yarham. Tapi banyak hikmahnya. Ketika sudah meninggal terkenal. Tapi sebelum meninggal tidak tahu kita punya anak. Oh, gubernur teh punya anak yang besar. Tapi ternyata ini hadirin. Napedah anak jabat, napedah maut nadi. Gimana? Tapi ternyata ketika Agim bertanya kepada, ini hikmahnya, ini hikmah. Ketika bertanya kepada Pak Ridwan, kepada gubernur, apa yang
Amal apa yang dilakukan oleh anak Bapak sehingga banyak yang mendoakan? Yang sangat menarik hadirin, yang harus jadikan hikmah bagi kita. Beliau itu selalu mudah meminta maaf. Ini hadirin. Selalu mudah meminta maaf. Mudah meminta maaf dan memaaf. Meminta maaf itu sesuatu yang sulit. Memaafkan pula sesuatu yang sulit. Kalau kita tidak ada kerendahan hati kita. Memaafkan, mudah meminta maaf. Meskipun tidak melakukan kesalahan. Apalagi melakukan kesalahan. Selalu meminta maaf. Kepada siapa? Ibu sok meminta maaf ke suami tadi malam. Sebelum tidur, Bapak minta maaf kalau ada kesalahan dari pagi sampai malam sekarang. Mudah meminta maaf? Atau maafna disakalikeun, dirapelkeun kamari satu Sawal. Kudu nama bu dicicil meminta maaf itu sok ketika mau tidur minta maaf. Meskipun tidak melakukan kesalahan, apalagi melakukan kesalahan. Dan kita yang diminta maaf harus mudah juga memberi maaf. Tapi kan kadang-kadang kita meminta maaf juga susah. Memberi maaf pun sulit. Karena ada gengsi, karena ada kesombongan. Tidak ada maaf bagimu. Gus nyeri, gus benang naon. Gus benang naon, Bu? Gus benang. Benang hati. Tidak ada maaf bagimu. Bahkan orang Sunda mending rap kupadung. Eta wah dihampura. Waduh eta jelema gitu. Pada hadirin ikhwata iman, sok mudah meminta maaf kepada siapapun. Ini hikmah, ininya hikmah. Ternyata ketika ditanya itu apa amalan apa? Ternyata mudah meminta maaf. Wallahu a'lam. Dan hikmahnya kepada kita ya harus dilaksanakan ini. Jadi hikmah kan. Jadi kita harus mudah meminta maaf. Apalagi kita dibimbing oleh selalu kita jihad, selalu kita kajian, ahad, ari memohon maaf, hararese. Ari meminta maaf, dirapelkeun satahun sekali. Cik atuh Bu, aduh, dirapel wae. Cik atuh mudah meminta maaf. Pasti ketika ada saling meminta maaf, pasti akan Bapak minta maaf. Ya Bapak oke maafkan, pilih aya kalepatan. Tiap-tiap itu kan. Mohon maaf. Anak terhadap bapaknya, bapak terhadap anaknya, ibunya juga harus senantiasa meminta maaf. Apalagi diawali yang meminta maaf pertama kali itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang terhormat gitu. Karena tidak akan menjadi rendah, tidak akan menjadi hina ketika kita pertama kali meminta maaf. Tapi kan kita mau eta heula anu kudu minta maaf teh. Sahanapun hartana, sahanapun elmuna, sahanapun maknya saluhurun kudu minta atuh ana hoeru minhu deui wae eta. Ana hoeru minhu deui wae, ana hoeru minhu deui wae. Sementara orang yang berakal itu adalah orang yang tidak tidak merendahkan orang yang di bawahnya. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ketika kita ada amalan yang tidak diketahui orang lain, tapi akan muncul nanti ketika kita meninggal, ini diantaranya. Selalu memohon, meminta maaf. Dan yang kedua katanya amalan apa? Senantiasa tut'imut to'am. Selalu memberikan makanan. Kita selalu memberikan makanan. Tapi potohla. Beri makan, tapi bari dinaon. Aduh. Kan banyak yang sekarang itu lagi seperti itu kan. Laporan.
Firnawan. Tapi orang yang memberi itu tidak mau ketika dipoto. Punten. Orang yang diberi pun tidak mau ketika dipoto. Apalagi seharusnya yang memberi. Wah. Tapi sekarang zaman apa tadi? Fitnah sekarang itu. Selalu ingin, apalagi kalau Abu Darda ini mengatakan, radhiyallahu an, ciri orang yang berakal itu menyembunyikan ketakwaannya, amal solehnya. Berarti sekarang, oh Masya Allah, al-akil ini, akal-akal ini sekarang tidak. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tut'imut ta'am. Apalagi kan apa ada hadis yang tadkhulul jannata bisalam itu apa? Absus salam, wasilul arham, wa tut'imut ta'am, wasolul laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam, sambungkan tali silaturahmi, tut'imut ta'am, berikan makanan, wasolul laili wan nasu niyam, salat malam ketika manusia pada umumnya lagi tidur, tadkhulul jannata bisalam. Ini aja hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin sebarkan salam. Apalagi yang kita tidak laksanakan, sunnah yang mulai dilupakan. Absus salam alaman arabta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal. Bobaraah anu kenal, nu teu kenal, bobaraah anu naon. Salam anu kenal oge, tara salam komo jeung nu teu kenal. Padahal perintahnya absus salam, sebarkan salam alaman arabta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal, yang jelas identitasnya sebagai muslim. Kosok salam jeung nu teu kenal. Anu kenal oge, anu teu kenal oge sahanya. Anu teu kenal di salaman kadang-kadang sok naon. Padahal mah ini sunnah yang mulai terlupakan. Mengucapkan salam kepada yang tidak kenal. Kemudian dalam hadis ada yang mengatakan sunnah yang mulai terlupakan itu mengucapkan salam kepada anak kecil. Nabi ketika lewat kepada anak-anak yang lagi bermain, Nabi dulu yang pertama kali mengucapkan salam. Ari urang mah budak heula kudu ngucapkeun salam ka saha. Tayoge kadang-kadang urang sok naonnya. Padahal mah ketika anak-anak lagi bermain, urang assalamualaikum deh. Assalamualaikum. Ayo mah budak kudu ngucapkeun salam. Hadirin ikhwata iman, ini yang harus kita laksanakan. Mengucapkan salam kepada yang tidak kenal. Absus salam. Wasilul arham. Sebarkan silaturahmi. Ini lagi silaturahmi. Tut'imu ta'am. Wassolul laili wan nasuniyam. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini amalan-amalan yang perlu kita didasari dengan apa? Al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Tadi semakin rahasianya prinsip dalam ibadah, ikhlas itu semakin rahasia, semakin kemudian prinsip dalam ibadah itu tidak menggunakan perantara, tidak menggunakan wasilah. Dina ibadah teh ulah ngagunakeun naon? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 nih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apakah ada pelantara? Langsung dengan siapa? Prinsip dalam ibadah harus. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kecuali ada wasilah-wasilah yang tawasul. Ada juga tawasul yang syar'i. Tapi pada prinsip dalam ibadah itu langsung dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni.
Langsung ujibu da'wata da'i idza da'ani. Prinsip dalam ibadah. Tapi hadirin kata iman, sekarang itu sudah harus ada apa? Harus ada pelantara. Kudu aya calo cenanya. Kudu aya calonnya. Calo ke mana ya? Ayeuna kudu aya calo, calo wae. Calo naon? Calo. Wasilah. Paling juga ya wasilahnya kepada amal soleh kita, kepada keimanan kita, kepada orang yang soleh yang masih hidup kan. Itu mungkin yang dijadikan wasilah juga kan. Tapi pada prinsipnya langsung ketika kita berdoa, ketika kita ibadah langsung kepada Allah. Karena karena budu, wa karena ini prinsip hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Terus dalam prinsip dalam beribadah itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ini prinsip dalam ibadah. Harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena dalam ibadah itu harus beramal itu harus 4 kan prinsipnya. Harus ikhlas, harus muwafaqatu bisyariatillah, harus ibtigo amardotillah, harus mubadarah, bersegera. Ini dalam beramal soleh. Prinsipnya harus ikhlas, harus muwafaqatu bisyariatillah, harus benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ibtigo amardotillah, harus hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, harus mubadarah dan harus bersegera. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insya Allah kalau kita beramal, insya Allah sudah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena kita sudah mengakui kita beribadah sesuai dengan Quran, Sunnah. Tapi Masya Allah, apakah kita masih ini sesuai dengan Quran Sunnah? Ibadah itu kan banyak, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Sesuai dengan Quran. Ibadah itu harus sesuai, semuanya harus sesuai kan. Ibadah yang langsung dengan Allah, ibadah juga harus dalam muamalah juga, bermuamalah juga harus sesuai dengan Quran Sunnah. Apakah kita ibadahnya hanya ibadah mahdoh saja? Ada hanya dalam fikih ibadah saja, tidak fikih dalam ketika kita sudah sunnah, Quran Sunnah. Apakah sudah Quran Sunnah ketika kita masuk kepada fikih muamalah? Ketika kita berbisnis, ketika kita berdagang, ketika kita berniaga, kita sudah Quran Sunnah. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Karena harus Quran Sunnah itu harus bukan hanya ibadah mahdoh saja. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya juga harus Quran Sunnah. Ini mungkin dalam muamalah kita masih makanya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya semuanya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip dalam ibadah itu ada keseimbangan dunia dan akhirat. Seimbang. Memang seimbang kan? Bukan seimbang ya, seimbang. Kalau dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 itu, kita hidup itu dalam rangka apa? Dalam rangka mencari apa kita hidup di alam dunia? Mencari akhirat atau mencari dunia? Mencari wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabtagil fasada fil innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia dalam rangka
hanya mencari apa? Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Makanya prinsipnya kepada akhirat, urusan akhirat itu dalam Al-Quran harus apa? Harus bersegera. Makanya dalam urusan akhirat, dalam Al-Quran itu, fafirru ilallah. Bersegera untuk menuju Allah. Pastabikul khairat. Sabiku ila magfiratim mir rabbikum. Musabaqah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Ternyata dalam urusan akhirat itu harus cepat. Harus bersegera. Ajilu taubati qoblal maut. Bersegera untuk tobat sebelum datang maut. Bersegera. Badiru bil a'mali soleh. Bersegera untuk beramal. Urusan apa itu? Berarti ada ajalah minallah. Ada ajalah minas syaitan. Al-ajalatu minas syaitan urusan apa? Al-ajalatu minas syaitan urusan dunia. Al-ajatu fil akhirah bersegera untuk urusan akhirat. Gurung gusu dina urusan akhirat. Ini yang diperintahkan oleh Allah itu bersegera dalam urusan akhirat. Ada dalam Al-Quran, dalam urusan dunia harus bersegera. Paling juga dalam Quran surah Al-Jum'ah. Fa'idha hudiyatis sholat pantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Paling juga dalam urusan dunia itu ketika kita sudah melaksanakan sholat, ibadah, pantasiru. Bertebaran lagi di muka bumi. Dalam rangka untuk mencari karunia Allah. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hidup dalam mencari akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, karena dunia adalah sebagai alat untuk mencapai akhirat. Jangan sekali-kali dunia dijadikan tujuan. Tapi dunia itu hanya alat. Tujuan kita adalah akhirat. Akhirat hadirin. Makanya dalam urusan akhirat bersegera. Cepat-cepat dalam urusan akhirat. Tong dingkengke. Sina bisi kaburu jadi. No. Kaburu jadi bangke. Jangan dinanti-nanti. Bisi kaburu jadi mati. Sina kan gitu. Dina urusan naon. Tong banyak mengingat, menimbang, memperhatikan, memutuskan. Dina amal soleh mah. Mau jadi. Lamun banyak mengingat, menimbang, memutuskan. Mau jadi atuh kurban teh. Lamun mengingat lah ayeuna mah mengingat ayeuna teh keur usum virus naon penyakit PMK cenah. Hiji sapina mahal. Mau jadi kurban teh. Ya hadirin ikhwata iman. Jadi mangga taya kita harus senantiasa tetap porsinya lebih apa mungkin? Lebihnya akhirat sebetulnya, akhirat. Makanya ketika kita mengejar akhirat, dunia tidak akan lewat. Justru kalau kita hanya mengejar dunia, akhirat akan tertinggal. Insya Allah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada anak-anak kita juga, Cina pinter teh, Cina paham teh urusan akhirat, Cina pinter, Cina paham teh urusan dunia. Aya nu dikursuskeun dek kursus bab waris, meh paham bab waris. Asa aya dikursuskeun bab waris, asa henteu aya nya meh paham tade bab waris, meh jadi anak yang soleh, meh teu naon. Meh teu reparbut warisan, meh paham bab waris. Aya mah dikursuskeun teh bab naon? Bab matematika, meh paham meh naon? Meh cina pinter urusan matak wajar ketika pinter matematika, ayeuna pinter ngutak-ngatik. Dabongan urang dipinterkeun dina urusan naon?
Urusan dunia. Akhirnya pintar mutakatik akhirnya. Tapi ketika pintar urusan akhirat. Cina pintar paham urusan akhirat. Hadirin ihwata iman. Cina bertauhid. Cina iman. Cina punya adab. Cina paham terhadap Al-Quran. Insya Allah hadirin ihwata iman. Dunia tidak akan tertinggal. Maka ketika ada orang pemahamannya, wah, yup pinter budak teh kunaon di pesantren kun. Aduh eta, kunaon di pesantren kun. Mending disakolahkeun di mana? Pada hadirin ihwat iman, ternyata orang-orang yang dari pesantren itu sekarang sudah siapa lagi orang yang pesantren. Memang orang yang di pesantren itu orang yang paham hafid Quran, harus jadi teknokrat, harus jadi politikus. Jadi harus kita isi seharusnya diisi lembaga-lembaga yang utama itu dengan orang-orang soleh. Tapi sekarang diisinya dengan orang-orang apa? Orang-orang yang pintar urusan matematika, urusan dunia. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, prinsip dalam beribadah itu tidak berlebih-lebihan. Prinsip dalam ibadah itu tidak berlebih-lebihan. Ya bani Adam, hudu jinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Dalam bab makan, minum, dalam bab ibadah pun, ibadah mahdoh pun jangan berlebihan. Karena sudah ada juklak dan juknis. Sudah ada petunjuk. Sudah ada petunjuknya. Sudah ada panduannya. Jangan berlebihan dalam beribadah. Kalau tadi lewat ada sebuah masjid. Insya Allah. Yang mengartikan Nabi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Sambil berzikirna itu sambil kiaman. Sambil apa? Sambil berdiri. Wah. Mengartikan berzikirna kiaman sambil berdiri. Masya Allah. Dihadirin, ini berlebih-lebihan kan? Wala tusrifu. Sementara Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Dalam beribadah jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang terakhir hadirin ihwata iman, dalam beribadah, prinsip dalam ibadah itu mudah. Mudah berarti bukan meremehkan dan meringankan, bukan mempersulit. Pokoknya dalam beribadah itu mudah. La yukallifullah sam'illah wus'ah. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini prinsip hadirin ihwata iman. Dalam beribadah Allah itu tidak mempersulit. Justru Allah itu mempermudah. Tapi kadang-kadang kita dalam beribadah suka apa? Suka berat-berat. Masih banyak yang ketika sapar, kaburu ieu. Teu naon, teu ngambil apa? Ruh sok kaburu ieu. Bisa di ieu kan. Hanya bisa dikosor. Dijama, dikosor, mudah ieu. Kita mudah kan. Ini prinsip dalam beribadah. Beribadah itu adalah mudah. Ini hadirin yang dirahmati Allah, betulnya prinsip dalam ibadah ini seperti inilah. Kemudian yang perlu disampaikan, prinsip dalam ibadah ketika kita sudah mulai usia lanjut sekarang. Usia lanjut itu ketika dalam Al-Quran surah Al-Aqab ayat 15 itu adalah idza balago asuddahu wa balago arba'ina sana. Ini apa yang kita lakukan ketika sudah mencapai usia balik, usia 40. Karena 40 tahun itu usia yang paling dah matang. Dalam ilmu itu adalah usia 40 tahun itu adalah lansia awal. 40 sampai 50 usia lansia awal. 50 sampai 60 lansia tengah. 60 sampai sana lansia akhir. Bapak termasuk lansia apa deh?
Lansia akhir. Siap-siap lansia. Tapi yang lansia itu dari 40 juga harus siap-siap. Apa yang kita lakukan? Prinsip apa ibadah kita yang kita harus lakukan? Kita balagu asuddahu wa balagu arba'ina sana. Ini yang sesuai dengan doa kita. Rabbi auzi'ni an ashkuro nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini hadirin yang dirahmati ya Allah. Prinsipnya ketika kita usia balik ada 5 nih di doa ini. Kita senantiasa memohon kepada Allah auzi'ni an ashkuro. Nyuhunkeun ka Allah teh diberi petunjuk, bimbing supaya kita senantiasa banyak bersyukur. Bersyukur itu apa? Kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah, kudu loba ibadah bersyukur nanti. Syukuran kita teh ibadah. Ai syukuran urang mah kudu loba, kudu aya naon? Kudu aya tumpeng. Kudu aya naon? Ku syukuran teh kudu botramnya urang syukuran teh. Padahal syukuran kita lagi bersyukur sekarang pagi hari ini kita hadir di majelis ilmu dalam rangka apa? Bersyukur. Syukuran itu syukuran itu. Syukuran atas nikmat-nikmat di Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, syukuran. Sujud, ruku sujud, lagi bersyukur. Makanya dibimbing ini, dibimbing ketika kita menjelang ini bersyukurnya dalam rangka ibadah. Ulah sampaikan ketika sudah menjelang orang tua sepuh jadi naon? Jadi ibadah teh jadi naon? Jadi kurang. Jadi lalawora, jadi apa gitu, jadi kerma sudah dikurangi tumaninah kita. Tambah deui beki kolote beki ngedul ibadah. Tah ieu ulah sampaikan beki kolote beki ngedul. Tah an askuroni matakalati an amta alayate kudu rajin ibadah, kudu leuwih deukeut jeung Allah, syukur nantinya. Prinsip. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah teh wa an a'mala sholihan tardau, beramal yang diridhoi oleh Allah. Tadi beramal yang diridhoi oleh Allah adalah harus ikhlas, harus muwafaqatu bisyariatillah, ibtigo amardatillah, badiru, bersegera. Itu amal yang diridhoi. Kemudian yang ketiga, dalam prinsip dalam ibadah, wa aslih li fi dzurriyyati, bereskeun turunan, bereskeun keluarga. Kita jangan merasa tenang kalau keluarga kita masih ada yang tidak beribadah, tidak bisa beribadah. Can bisa sholat, can bisa ngaji, can nutup aurat. Kita soleh sesoranganan, tersep. Mun soleh berjamaah. Wa aslih li fi dzurriyyati, bereskeun turunan. Sebelum ngabereskeun turunan, bereskeun heula saha? Tah eta. Solehkeun heula saha? Ai nuntut ka budak kudu soleh, ai urang. Ai budak nuntut ka budak kudu hafal Quran, ai urang. Ya teh kok wa aslih li fi dzurriyyati, bereskeun. Prinsip itu hadirin, bereskeun turunan. Makanya silakan harus bereskan turunan. Yang harus disampaikan nih. Ibu jadi suami istri karena ada ilmu nih. Ketika ada yang nyampaikan dalam hajatan, kita teh harus jadi suami istri. Karena ternyata istri teh aya singkatan. Istri mah i-na teh kudu gaduh iman jeung ilmu. S-na teh kudu sabar jeung syukur. T-na teh kudu taat ka Allah, taat ka Rasul, taat ka suami. R-na teh kudu ridho. I-na teh kudu itisal bisa ngajejeukeun, ngaieukeun harta suami. Ibu jadi istri, jadi pamajikan. Upami jadi istri mah kudu naon? Berilmu, beriman, syukur, sabar, taat ka Allah, taat ka Rasul, taat suami. Ridho. Ibu sok ridho. Karena pemberian suami meskipun sedikit. Ridho tah eta tah. Kau mau upami ibu mah ridho, upami di kumaha. Oh eta Bu, sanes jadi istri upami teu ridho berarti. Jadi naon? Jadi majikan. Bapak tos jadi suami teh naon cenah? Suami. Kudu sidkun, kudu jujur bapak teh cenah. Suami mah kudu jujur. Una kudu uswatun, kudu gaduh uswah, kudu gaduh keteladanan. Kade jadi suami mah kudu gaduh teladan, kudu jadi suri tauladan yang baik. Kepada siapanya? Kepada anaknya.
Anak kedah amanatun, kade jaga amanat istri, anak, turunan teh eta teh amanat anu bakal dipenta pertanggung jawaban di hadapan Allah. Rek dicana ka mana anak istri, bapak teh rek dicana ka surga, rek dicana ka mana? Karena tujuan keluarga muslim adalah membawa keluarganya ke surga. Mengantarkan keluarganya, anak istrinya ke surga. Amanatun, Pak. Ar-rijalu qawwamuna emna naon? Maisatun, kudu boga maisah. Kudu boga kasab cenah lalaki mah, suami mah. Rek gede, rek leutik, rek penghasilan kecil, maisah. Lamun gawena hardolin, lain suami berarti naon? Gawena hardolin. Ya Ina harus punya iman dan ilmu. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus jadi suami istri dalam rangka membereskan turunan wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian ini tubtu ilaika dan kita harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inni minal muslimin dan kita harus senantiasa ada dalam keadaan muslim, sumrah diri, tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala karena wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita harus mudah meminta maaf. Silakan mau dilaksanakan Bu, mudah meminta maaf atau maafna nanti dirapelkeun wae. Dirapelkeun wae setiap hari, setiap detik. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mungkin materinya tidak berapa tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.